Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Arya Hobi. Video kali ini saya akan melanjutkan kembali video yang lalu yang berjudul cara cek komponen yang ada mesin lampu LED AC, teman-teman. Tentunya nanti kita bisa mengetahui komponen ini masih baik ataupun sudah rusak pada posisi tidak terhubung ke listrik, teman-teman. Jadi aman bagi pemula kalau ingin mencoba belajar melakukan pengecekan pada mesin lampu LED AC ini, nanti komponennya ini masih baik ataupun sudah rusak. Oke teman-teman, video yang lalu kita sudah sampai pada resistor, teman-teman. Resistor SMD yang terpasang sebelum menuju ke IC, teman-teman. Jadi resistor SMD ini adalah sebuah resistor yang dipasang di kaki input IC ini yang bertujuan sebagai pengatur arus ataupun sebagai resistensi tegangan dan arus sebelum masuk ke rangkaian regulator. Jadi rangkaian regulator ini terdiri dari dua item, teman-teman, yaitu sebuah IC dan sebuah lilitan ataupun trafo. Secara umum yang kita ketahui, jika ada sebuah lilitan ataupun trafo yang berpasangan dengan sebuah IC ataupun transistor, sebagian besar bisa dipastikan sebagai sebuah rangkaian regulator step up ataupun step down, teman-teman. Ini pun bisa kita lihat pada jenis lampu CFL, teman-teman, ataupun lampu neon seperti ini. Kita mendapati pada mesinnya juga sama, yaitu sebuah rangkaian regulator. Di sini ada sebuah trafo ataupun lilitan berpasangan dengan transistor. Ini bisa dikatakan sebagai rangkaian regulator, tetapi jelas kalau di sini dipastikan sebagai rangkaian regulator step up, teman-teman, karena untuk menyalakan neonnya ini butuh tegangan yang lebih tinggi. Oke, mungkin bisa dipahami sebagai catatan saja bahwasanya jika ada sebuah IC ataupun transistor yang berpasangan dengan sebuah lilitan ataupun trafo bisa dikatakan sebagai rangkaian regulator, entah itu step up ataupun step down, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman sudah bisa memahami. Sekarang bagaimana cara mengetahui atau memastikan bahwasanya IC ini masih baik, teman-teman? Kalau IC ini masih baik, biasanya secara fisik tidak terbakar. Tetapi tidak menutup kemungkinan walaupun fisiknya masih baik, tetapi IC ini sudah mati, teman-teman, ataupun konslet ataupun short. Tetapi yang secara umum, secara yang saya jumpai kebanyakan terbakar, teman-teman. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga matinya karena short. Oke, kalau terbakar mungkin kita bisa melihat secara fisik, tinggal kita mengganti, misalkan ini pecah ataupun berbau gosong ataupun terbakar, teman-teman. Lantas bagaimana cara mengetahui jika IC ini posisi masih baik, secara fisik masih bagus, kaki-kakinya masih terlihat dengan kokoh? Cara mengujinya atau cara mengeceknya, teman-teman, menurut saya, jadi mungkin ada beberapa cara yang lain, tetapi kalau menurut saya yang sering saya lakukan yaitu hanya mempertemukan dua buah kaki input dan output. Jika kita hubungkan berbunyi bip, pastinya IC ini rusak ataupun short. Yaitu saya akan menggunakan multimeter dengan mode buzzer, teman-teman. Mode buzzer ini, jadi ada bunyi bip. Jadi kaki input di sini ada sebuah titik. Nah, ini adalah kaki in-nya, out-nya adalah di sini, teman-teman. Jadi jika kita hubungkan antara in dan out itu tersambung, menurut saya ini, teman-teman, dipastikan IC ini cacat ataupun sudah rusak. Saya akan coba. Ini saya menggunakan mode buzzer. Jika nanti berbunyi bip seperti ini, teman-teman, justru IC ini malah rusak. Kita akan coba. Ini yang ada tanda titiknya, inputnya. Oke, biar lebih mudah seperti ini. Sebelah sini, satunya sebelah sini. Oke.
tidak berbunyi teman-teman. Kalau berbunyi seperti ini dipastikan IC masih baik. Jika berbunyi seperti ini, IC ini rusak. Ini cara saya teman-teman. Mungkin bagi user yang lain kurang tahu saya, tapi setahu saya cara mengecek IC seperti ini. Hampir sama mengecek dengan MOSFET ataupun IC MOSFET. Selanjutnya kita menuju ke lilitan ataupun ke trafo teman-teman, karena ini berpasangan teman-teman. Jika salah satu rusak pastinya nggak mau bekerja rangkaian regulator ini. Dari outputnya ini teman-teman masuk ke sebuah lilitan ataupun trafo ini. Lantas bagaimana cara mengetahuinya? Satu sama teman-teman, ini biasanya panas terbakar, berbau terbakar. Ciri-ciri kerusakannya dan berbau biasanya teman-teman. Nah, sedangkan bagaimana cara mengujinya jika posisinya atau kondisinya masih baik seperti ini? Caranya sama saja teman-teman, kita dengan menggunakan mode buzzer, bunyi bip. Kalau ini kebalikannya teman-teman, kalau ini berbunyi artinya masih baik, tetapi kalau ini berbunyi justru malah rusak. Ini sebuah trafo ataupun lilitan, kakinya 4 teman-teman, tetapi hanya mempunyai 2 konektivitas, kaki 1 dan kaki 2. Teman-teman bisa diperhatikan, kakinya 1, 2, 3, 4. Tetapi sebenarnya yang ada yang terhubung konektivitas cuma 2. Teman-teman perhatikan di sini ada kaki 1, kaki 2, ini ada kawatnya turun ke kaki, ini kawatnya turun ke kaki, yang sini tidak ada. Ini ada sebagai kaki aja, penopang aja. Ini cara mengujinya simpel dan gampang, sama seperti tadi. Kita hubungkan saja antara kaki 1 dan kaki 2. Jika berbunyi bip, dipastikan masih baik. Oke teman-teman, berbunyi ini dipastikan lilitan ataupun trafo ini masih baik. Tapi bisa juga teman-teman menggunakan mode ohm teman-teman, mode hambatan. Oke, mode hambatan ini mode yang ini teman-teman. Ini bisa untuk mengecek nanti berapa nilai hambatannya. Kita bisa cek. Tapi menurut saya cara yang paling mudah dengan mode yang tadi, bunyi buzzer. Oke, ini ada nilainya teman-teman pastinya. Oke, 3. Oke, ini menunjukkan ada nilainya, ini dipastikan terjadi resistensi ataupun hambatan, berarti trafo ini masih baik. Tetapi menurut saya, saran saya lebih menggunakan ini teman-teman, mode buzzer ini akan lebih mudah. Jika berbunyi dipastikan ini pasti masih baik, tidak terputus. Oke, jadi sangat mudah dan gampang teman-teman untuk mengetahui kerusakan ini. Jadi dari yang pertama tadi kita cek IC-nya, yang kemudian yang kedua adalah lilitan ataupun trafonya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin hanya sampai di sini saja ke sebuah komponen yang bernama trafo ataupun lilitan. Kemudian nanti kita lanjutkan video yang akan datang, yaitu tentang elko ataupun kapasitor Vout dan beban, yaitu adalah LED-nya. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf jika ada komentar yang belum sempat dibalas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.